Samarinda adalah kota yang berkembang. Ibu kota Kalimantan Timur ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Banyak yang mengatakan bahwa Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan kota, pendidikan di Samarinda juga turut berkembang. Berbagai macam beasiswa ditawarkan pemerintah untuk membantu mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai program beasiswa dicanangkan, program belajar ke luar negeri hingga pasca sarjana pun ditawarkan. Namun nyatanya, kebutuhan belajar anak-anak usia dini atau usia sekolah masih belum terpenuhi. Anak-anak penjual koran masih sering berseliweran dan terkadang mengharapkan uluran ribuan. Pendidikan sejatinya merupakan hak semua orang. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, juga hak untuk dapat bermain. Tapi sebagian anak justru tak mampu mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. ESA, English Student Association, merupakan sebuah wadah untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. ESA mencanangkan sebuah program kerja bernama ESA Fun Teaching yang mengajar anak-anak usia SD mengenal bahasa Inggris. Sebagai pionir pendidikan anak-anak usia SD, ESA mengajar tanpa pamrih. Belasan anak antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dikonsep menyenangkan sehingga anak tak mudah bosan. Prokor ini ada dari ESA, English Students Association, yang mana ESA itu memiliki 4 divisi. Divisi 1 sampai divisi 4. Jadi divisi 4 ini sebagai humas dari ESA, yang mana kita berhubungan langsung sama masyarakat, yang sebagaimana kita ketahui bahwa tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Jadi kita di sini sebagai fasilitator untuk anak-anak, jadi ini untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD seperti itu. Jadi program kerja ini ada dari ESA dan dari divisi 4, yaitu Diplomasi, Communication and Public Relation. Untuk sistem pengajarannya sendiri itu setiap minggu di hari Rabu jam 4 sore. Jadi ini targetnya anak-anak Gang Tanjung di sekitar kampus Pahlawan juga. Jadi mereka yang ke kampus kami, terus ada juga yang di Swadaya. Kalau di Swadaya, kami yang ke Swadaya seperti itu. Kemudian untuk sistem pembelajarannya sendiri, kami pembelajaran secara having fun, nggak seperti di sekolah formal pada umumnya. Jadi kita di sini dengan lagu, terus kemudian dengan games. Jadi mereka lebih gampang untuk menerima pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Jadi bagaimana kita menarik anak-anak SD, sebagaimana kita ketahui bahwa anak SD itu lebih sering banyak bermainnya gitu ya daripada belajarnya. Jadi kita di sini untuk lebih buat mereka gampang untuk menerima pembelajaran dengan games dan dengan lagu, nyanyi-nyanyian seperti itu. Untuk ESA Fun Teaching sendiri itu sudah berjalan di tahun kedua, jadi perdana itu di tahun kemarin, dan insya Allah ini akan terus berlanjut sampai insya Allah seterusnya lah, karena ini sebenarnya harapan kami itu simple, untuk membantu pemerintah, khususnya pemerintah Samarinda, untuk memajukan pendidikan kita, terutama pendidikan bahasa Inggris, karena background kami adalah pengajar bahasa Inggris. Kemudian kita kan tahu tuh sekarang kalau bahasa Inggris itu sebagai muatan lokal di sekolah dasar, bahkan isunya bahasa Inggris akan dihapuskan dari sekolah dasar. Yang kami harapkan di sini bagaimana caranya kita mahasiswa FKIP Bahasa Inggris membantu anak sekolah dasar dan membantu pemerintah Samarinda untuk lebih menyadarkan kepada anak-anak bahwa ini loh pentingnya bahasa Inggris di zaman yang serba praktis ini, di zaman yang teknologi yang super duper
wahnya gitu kan, sekarang teknologi nggak bisa dipungkiri lagi. Maka dari itu tujuan kami itu simpel sekali, ingin menyadarkan kepada anak sekolah dasar, kemudian tanpa kita melupakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, tapi kita menyadarkan mereka bahwa inilah pentingnya bahasa Inggris. Terlebih ketika dibukanya sudah ASEAN Economic Community, itu lebih mempressure kita betapa pentingnya bahasa Inggris. Kita tahu gitu kan, kalau anak SD bibit-bibitnya dari situ, awalnya dari situ, dari SD lah yang seharusnya kita lebih tekankan, bukan saat SMP, bukan saat kuliah, ataupun bukan saat SMA, melainkan sejak dinilah kita sadarkan kepada anak-anak kita, penerus bangsa kita akan pentingnya sekolah dasar. Siapa tahu mereka bisa keluar negeri atau mengejar impian mereka keluar gitu. Jadi kita tidak hanya berada di comfort zone kita, berada di Indonesia gitu kan, atau di Samarinda. Harapan kami di sini simple, agar mereka lebih sadar akan dunia luar, bahwa kita tidak hanya berada di ruang lingkup yang kecil ini, di ruang lingkup Samarinda yang apa ya? Intinya di sini kami ingin lebih menyadarkan mereka betapa pentingnya bahasa Inggris. Antusiasme dari anak-anak, khususnya kan karena kami kan sosialisasi kemarin di Tanjung sama Gang Manunggal, alhamdulillah antusiasnya baik. Terus orang tua murid pun mendukung gitu kan, nggak cuma murid-muridnya yang antusias, tapi juga orang tuanya juga antusias dengan kegiatan IFT ini. Untuk anak-anaknya sendiri, alhamdulillah banyak ya, terus sekitaran 20-an lebih, bervariasi ya. Kalau untuk yang intermediate itu sekarang sudah masuk belajar artikel sama terus juga belajar kalimat juga. Kalau untuk yang basic, mereka belajar soal number, alfabet, color gitu. Bener-bener yang baru basic, mereka kenal bahasa Inggris kayak gitu. Harapan saya untuk pribadi saya sendiri, saya ingin menyalurkan apa yang ada pada diri saya, yang ibaratnya saya bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang banyak, spesifiknya untuk mungkin orang yang ibaratnya kurang mampu. Nah, untuk pendidikan di Indonesia ini mungkin ya, banyak sekolah-sekolah negeri yang ibaratnya memberi wajib belajar 12 tahun, tapi toh mereka juga memberikan biaya tambahan, biaya yang lain dan sebagainya. Mungkin di IFT ini kami memberikan suatu sarana bagi mereka yang ibaratnya ingin belajar bahasa Inggris. Toh di sekolah mungkin ada guru-guru yang terbatas mengajarnya. Karena kami ini ingin menyalurkan kemampuan kami dalam mengajar gitu nah. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab semua elemen masyarakat. Saling mendukung dan menyokong, karena di tangan merekalah, di pundak merekalah, arah bangsa ini akan dibawa. Bukankah pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan? Meraih asa bersama Esa.